Kalau di Tapanuli Utara, biasanya orang teriak Horas, Pak. Kalau di Nias itu Yahoo. Ya, saya baru dari sana dikasih rompi. Ya. Ini rompi kebesaran orang Nias katanya. Ya, oke ya. Nanti habis kebaktian baru kita cerita kisah-kisah di Nias gitu ya. Baik. Nah, oke, kita mau buka Alkitab kita di dalam Ibrani. Mari kita buka surat Paulus kepada orang Ibrani, orang Yahudi yang terpencar. Ya. Orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan, yang terpencar. Surat Ibrani. Dari pasal 12, ya, dari pasal 12 itu kita baca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama hanya ya 4 ayat saja. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Oke, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini. Ini masih bulan pertama di tahun yang kami masuki, 2024, tahun yang dihitung sejak Tuhan Engkau datang ke bumi ini yang pertama kali. Dan kami tahu kami akan mengarungi waktu, kami akan melewati hari demi hari, kami akan bekerja, kami akan melaksanakan semua kegiatan kehidupan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang di depan kami. Bahkan kami tidak tahu berapa panjang umur kami akan hidup sampai kapan. Satu hal yang kami sangat syukurkan dalam hidup ini adalah bahwa jiwa kami aman. Keselamatan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan itu kepada kami. Dan kami sambut dengan iman. Dan Tuhan, pimpinlah hidup kami. Supaya kami mengarungi waktu. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ada firman-Mu di tangan kami. Petunjuk-petunjuk yang baik Tuhan. Supaya kami bisa menjadi saksi-Mu. Supaya kami bisa sungguh mewakili Engkau. Hidup di dunia ini. Menerangi dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kali kedua saya khotbah tahun 2024 ya. Dan yang lalu saya ingat di poin terakhir saya berkata bahwa orang Kristen itu baiknya memiliki segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan ya, 3 sudutnya.
yaitu berpusat pada gereja, rumah, dan tempat kerja. Kalau yang belum kerja berarti tempat belajar, sekolah. Ya. Jadi gereja, rumah, dan tempat kerja atau sekolah. Nah, kalau 3 titik ini, 3 sudut ini bagus, ya, Anda jaga dengan baik, ya, maka role berjalannya waktu kehidupan ini, saya katakan akan sangat bagus. Ya. Dan juga, ya, 2 minggu yang lalu saya memberikan contoh 2 orang punya kehidupan. Masih ingat namanya? Ya, Jonathan Edward dan Mike Judge. Ya. Ini 2 orang yang lebih dari 200 tahun yang lalu hidup di kota New York. Dan keturunan mereka jadi apa? Satu orang, ya, yang begitu mengasihi Tuhan, begitu hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Sebaliknya yang satunya itu apa? Tidak peduli, dianggap remeh semuanya. Wow, ya. Setelah kurang lebih, ya, 1000-an orang keturunan mereka, setelah 200 tahun lebih, ya, 1000-an orang lebih. Wow, hasilnya luar biasa berbeda. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki tahun 2024. Ya. Baiklah, kita memiliki satu niat baik. Ya. Kita berkata bahwa keinginan baik untuk ke depan. Kita harus memiliki pengharapan yang positif. Ya. Satu keinginan yang baik. Ya, tentu tidak ada orang yang mau ke depan saya makin jeblok begitu, nggak ada. Ya. Kita semua mau lebih baik, kita mau lebih bagus begitu ya. Kehidupan kita semuanya. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, jadi ada target ini, ada target. Ada target, ya, target hidup baik, ya. Hidup yang baik itu hidup yang bagaimana? Ya. Sebenarnya Alkitab memberikan banyak tuntunan, ya. Hidup yang baik, ya. Sekarang manusia di muka bumi ini, pemimpin-pemimpin negara semuanya berpikir bahwa hidup yang baik itu adalah hidup harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Ya, sehingga mereka mau apa, mau hijau, mau cuaca semuanya. Hidup harmonis antara manusia dengan alam. Not bad, ya, baik, ya, tentu ya kita rusak alam, ya rusak tempat tinggal kita sebenarnya gitu. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang mereka kurang. Ya, hidup yang baik itu sebenarnya bukan harmonis kita dengan alam, dengan binatang semuanya gitu loh. Yang paling utama sebenarnya apa teman? Hidup harmonis kita dengan Tuhan, ya, pencipta kita itu. Nah, ini yang mereka sering lupa, gitu. Bahkan terlupakan oleh pemimpin-pemimpin dunia sehingga mereka ribut, mereka urus segala macam perubahan cuaca, ya, wah segala macam, ya, es makin mencair, ya, permukaan laut makin naik dan segala macam, mau mengurangin pembakaran fosil dan lain sebagainya. Mau mengharmoniskan manusia dengan alam, ya, tetapi tidak mau harmoniskan manusia dengan penciptanya. Wow, ini sangat buruk, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca di sini, ya, Rasul Paulus tulis kepada orang Ibrani yang percaya Tuhan, orang Ibrani yang sudah diselamatkan, ya, yang sudah diselamatkan ini, orang yang sudah diselamatkan. Ya, tentu ini ditulis oleh untuk orang Ibrani, orang Yahudi. Ini juga untuk kita semuanya, ya toh. Ya, artinya orang Ibrani yang percaya Tuhan dengan orang non-Ibrani, orang non-Yahudi yang percaya Tuhan, ya sama, kita sama-sama orang yang telah diselamatkan. Orang yang telah diselamatkan. Nah, target hidup bagus kita itu seperti apa? Supaya di muka bumi ini kita baik semuanya. Ke depan semua kehidupan kita itu baik, ya. Itu apa sebenarnya? Nah, dari 4 ayat yang kita baca ini ada pedoman di sini untuk kita. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan ini. Ini sangat indah sekali, saudara. Ke depan kita bisa lihat ini dengan baik. Di sini kata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di bagian lain Rasul Paulus ada tulis, dia katanya, jikalau itu tergantung kepadamu,
hiduplah damai dengan semua orang. Ya, artinya kita memang orang yang cinta damai. Kita mau hidup damai dengan semua orang. Jadi orang Kristen, orang percaya bukan troublemaker, ya. Bukan orang yang bikin masalah. Tapi justru orang yang membawa damai kepada lingkungan kita, ya, kepada lingkungan kita. Saya berpesan, ya, kepada orang-orang kita yang di RBC, yang RAC di Bandung semuanya. Saya bilang, kehadiran kita di sebuah lokasi itu membawa dampak positif, membawa kebaikan bagi orang di sekeliling kita, ya. Di sekeliling kita, orang-orang semuanya ada menikmati hal positif dari kita ada di situ, gitu. Bukan jadi bikin pusing orang. Kita tidak demikian. Nah, inilah, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, katanya. Dan katanya apa? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Mengapa? Ini sudah sering disampaikan bahwa karena Tuhan itu maha kudus. Tuhan maha kudus. Kita sulit untuk memahami konsep maha kudus itu segimana. Konsep maha kudus itu segimana. Tuhan pernah mendemonstrasikannya di Perjanjian Lama. Ketika Tuhan mau berbicara di Gunung Sinai saja, Tuhan suruh supaya Gunung Sinai itu dispesialkan. Bahkan seekor binatang pun tidak boleh menyentuh, ya, itu gunung itu harus, ya, dilempar gitu, ya, tidak boleh. Dan ketika Tuhan turun hadir, waduh, ya, itu orang Yahudi semuanya ketakutan, gemetar semuanya, ya, sampai mereka takut amat dahsyat gitu loh, ya. Dan akhirnya mereka bilang kepada Musa, tolong Tuhan jangan bicara langsung lagi sama kami lah, ya, sama kamu aja. Anda bisa bayangkan betapa kekudusan Tuhan yang amat dahsyat itu, ya. Dan Musa saja pernah mau bisa, kalau boleh dia mau lihat Tuhan, katanya. Tuhan bilang apa? Kamu tidak mungkin bisa lihat saya dalam posisi orang berdosa. Kamu segera mati, ya. Kamu segera mati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh dahsyat. Nah, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Ini benar, ya. Ini Alkitab yang katakan. Nah, itulah sebabnya konsep ini sebenarnya kalau dihayati, difahami dengan sebaik-baiknya, maka semua agama, ya, yang mau mendatangi Tuhan, ya, dengan mau mendatangi Tuhan dengan aneh-aneh caranya, pakai amal ibadah segala macam, nonsen, ya. Karena apa? Karena ada dosa setitik saja, engkau tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Tidak mungkin, ya. Nah, inilah sebabnya, ya. Maka perlu penyelesaian dosa. Ya, jadi Alkitab mengajarkan hal paling sentral dari segala-galanya itu adalah apa? Penyelesaian dosa. Bagaimana dosa diselesaikan? Nah, Alkitab mengajarkan dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman, ya. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, Bapa, katanya, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Itu sama dengan pertanyaan, sekiranya ada cara lain dosa manusia diselesaikan. Sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu. Tapi kehendak mulai yang jadi. Tidak ada cara lain. Maka dia harus naik ke atas kayu salib. Harus dihukumkan. Karena dosa hanya terselesaikan melalui penghukuman. Dan dia harus naik dan terpaku di atas kayu salib, dihukumkan dan turun ke alam maut mewakili manusia berdosa. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah itu dilakukan, kemudian saudara, ya, dosa dijatuhkan dan keselamatan tersedia bagi semua manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir, ya. Keselamatan tersedia bagi mereka yang hidup sebelum penyaliban Yesus. Ketika diberitahukan kepada mereka akan datang juru selamat yang menanggung dosa manusia, mereka berharap beriman ke depan. Dan kita hari ini juga beriman ke belakang. Selesai dosa kita.
Dan melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dari Adam sampai manusia yang terakhir, dosa kita terselesaikan. Dan ketika seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan posisi orang kudus. Kita diberikan posisi anak Allah. Kita diberikan posisi orang kudus. Ya. Diberikan posisi anak Allah, diberikan posisi orang kudus. Dan yang kedua, Roh Kudus masuk ke dalam hati setiap orang yang percaya, sehingga hati menjadi kudus. Jadi posisi kita orang kudus, hati kita kudus. Yang kita belum punya adalah apa? Karakter yang kudus, saudara. Kehidupan yang kudus. Daging kita ini mengikat kita. Dan inilah yang menarik kita untuk berdosa. Inilah yang menarik kita untuk menuju ke hal yang negatif lagi. Jadi tarikan daging ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Alkitab ulang-ulang menghimbau, mendesak supaya kita membangun karakter yang kudus, berusaha untuk hidup kudus, yaitu mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan tarikan dunia ini, mengalahkan itu. Sehingga kita makin mengikuti keinginan roh yang telah ditaruh ke dalam hati kita. Nah, inilah yang dikatakan di sini, katanya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Setiap orang Kristen yang sudah percaya, yang sudah lahir baru, kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita tahu kita kapan saja mati pasti masuk surga. Tetapi kita harus tahu juga bahwa Tuhan sangat ingin kita melalui kasih karunia-Nya, roh yang Dia taruh ke dalam hati kita, sehingga kita mengalahkan tarikan daging kita, mengalahkan godaan dunia ini yang begitu hebat, makin hari makin hebat, makin hari makin dahsyat. Dan kita tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, ini harus terngiang-ngiang terus. Ya. Inilah yang kiranya mendorong kita untuk hidup kudus. Ya. Kalau kita gagal, Tuhan mau sebenarnya ada di dalam hati kita, yaitu perasaan yang menyalahkan kita. Bahwa saya sudah salah, saya telah mengecewakan Tuhan. Ya. Setiap 2 bulan 1 kali kita ada perjamuan Tuhan. Kita ada perjamuan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 11, Rasul Paulus menulis, katanya, hendaknya sebenarnya setiap kali kita mengadakan perjamuan Tuhan itu, tiap-tiap orang menguji dirinya. Di situ ada ayat dikatakan, tiap-tiap orang menguji dirinya. Apa maksudnya? Tiap-tiap orang menguji dirinya, tiap-tiap orang memeriksa hatinya. Tiap-tiap orang memeriksa hatinya. Besok hari Minggu kita akan ada perjamuan Tuhan. Misalnya diumumkan, tiap-tiap orang menguji hatinya, memeriksa hatinya. Apakah saya mengecewakan Tuhan? Apakah saya menyenangkannya? Seberapa saya berusaha untuk mematuhinya? Seberapa saya berusaha untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ditaruh dalam hatiku? Atau saya telah jatuh oleh tarikan dunia ini, oleh keinginan daging dan lain sebagainya. Nah, tiap-tiap orang, katanya, orang yang menguji dirinya, menyalahkannya. Kalau kita sudah menghukum diri kita, hati kita sudah menghukum kita, maka katanya hukuman Allah tidak akan dijatuhkan kepadanya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya demikian. Ya, ketika seseorang, ketika anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, kita ada perasaan menyalahkan, menyesal, menyalahkan diri kita. Tuhan tahu, ini orang dia sudah menyalahkan dirinya, dia sudah menyesal. Ya, ibarat kita punya anak yang masih kecil. Ketika dia berbuat salah, dia tidak merasa bersalah, dia mentang-mentang kita tempeleng dia, betul nggak? Yang macam begini ini, tempeleng dia. Tapi kalau dia sudah bersalah, dia datang dengan muka kuyu begini, Pak, saya salah. Yang macam begini, tega lagi kau tempeleng dia. Itulah maksudnya. Kalau kita bersalah, kita menguji diri kita ada menyalahkan diri kita,
Tuhan tahu, ya. Maka hukuman tidak akan lagi dijatuhkan kepadanya. Karena dia sudah menyalahkan dirinya sendiri. Ini ayat 14 ya, ayat 14. Jadi tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan, melihat Allah. Kita harus memahami ya, hal ini ya. Pernyataan ini amat sangat. Nah, kemudian jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-15 apa dikatakan di sini? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada, jaga kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah. Berapa besar kasih karunia Allah disediakan? Tak terhingga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Betapa besarnya kasih karunia. Di tempat lain Rasul Paulus berkata, Dia yang berani memberikan kepadamu anak tunggalnya, apalagi hal yang lain, katanya. Betul nggak? Saya kasih tahu, mana lebih mahal? Anak tunggal kau lebih mahal apa rumahmu? Kalau Dia berani memberikan anak tunggalnya, apalagi hal yang lain. Jadi betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita. Betapa besarnya. Karena Dia telah mengorbankan anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan menjanjikan hidup yang baik. Ya. Hidup yang baik. Hidup yang dituntun oleh Dia. Oh, Pak, banyak kesulitan, banyak kesusahan juga dihadapi orang percaya. Betul, betul. Ya. Ya. Mazmur yang sangat terkenal, ya, berkata apa? Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Bayang, di dalam kekelaman, bayang-bayang maut, Engkau bersama dengan aku. Ya, ya. Artinya apa? Di saat hidupku yang paling gelap, di saat aku paling rendah, di saat aku paling hancur, ya, orang percaya harus tahu, Tuhanku masih bersama dengan aku. Ya, Tuhanku bersama dengan aku. Ya. Mengapakah engkau perlu meninggalkan kasih karunia Tuhan? Mengapakah orang dalam keadaan demikian perlu lari dari Tuhan? Justru di saat seperti itu, justru di saat kita terpuruk, di saat kita paling hancur, di saat itulah kita berkata, Tuhan, ya Tuhan, ini tanganku, ya peganglah aku, ya ini tanganku. Di saat itulah hanya orang yang sangat bodoh, ya, justru di saat-saat dia paling membutuhkan Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan siap mau menolongnya. Malah dia lari, dia tinggalkan Tuhan. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam hidup ini, kalau engkau perlu kecewa, kalau engkau perlu kecewa kepada seseorang, kepada pihak yang lain, ya, saya kasih tahu Anda bahwa siapapun engkau boleh kecewa, jangan kecewa pada Tuhan. Ya, jangan kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang paling mengasihimu. Dia mau menyelamatkan dan sudah menyelamatkanmu dengan pengorbanan yang terbesar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan ada orang yang lari dari kasih karunia Tuhan. Jangan coba-coba. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen, ya, ketika dia menghadapi hidup yang sulit, ya, kerjaan kacau, kena PHK dan lain sebagainya. Dia lari tinggalkan Tuhan. Apakah lari tinggalkan Tuhan akan lebih baik keadaannya? Oh, no. Ya. Kamu akan jadi mangsa iblis. Pasti. Ya. Kamu pasti jadi mangsa iblis. Ya. Karena ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, maka kita perlu duduk tenang dan duduk merenung. Ya, what happened ini? Tuhan, ya, mungkin aku terlalu jauh darimu. Ya.
Engkau mau memakai cara ini untuk membuat aku lebih dekat kembali kepadamu. Tuhan, ya, tuntunlah aku kembali. Ya, tuntunlah aku kembali. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak kali kita ambil keputusan kita tidak ajak Tuhan. Kita tidak ajak Tuhan, saudara. Kita ikutin maunya hati kita. Dan ketika kita jalan sampai sudah buntu, kita bilang, Tuhan, kenapa engkau bawa aku ke sini? Tuhan bilang, kapan saya bawa kamu? Dan kau jalan sendiri tadi nggak mau ikut saya. Betul nggak? Kapan saya bawa kamu ke sini? Aduh, ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Tuhan sudah bilang misalnya, ya, jangan cepat menikah. Boleh nggak pacaran dengan orang yang non Kristen? Jangan pacaran dulu, ya toh. Kasih kedip-kedip dikit misalnya gitu, ya toh. Iya, tetapi ya toh, sebelum kau bilang oke, bawa dia percaya Tuhan dulu. Ya tidak benar juga kalau saya bilang semua orang Grafe harus menikah dengan orang Grafe, kan kacau, betul nggak ya toh? Ya betul, kita mesti pasang-pasangin gimana gitu ya toh. Tidak bisa ya toh. Tetapi kalau Anda mempunyai teman dari luar, ya sebelum kamu kasih hatimu 100%, betul nggak? Bawa dia dulu untuk kenal kebenaran. Jangankan beda agama. Saya kan bilang gitu. Dan Anda tanya Pak Suhento, nggak boleh beda agama, nggak boleh beda gereja malah. Weh, kok begitu keras? Ya bener lah, betul nggak? Nah sekarang saya tanya, kalau satu jemaat Grafe menikah dengan jemaat yang lain, gereja yang lain, lalu hari Minggu mau ke gereja mana? Betul nggak? Hari Minggu mau ke gereja mana? Kita bagi dua aja katanya ya. Saya drop kamu dulu ke gereja sana, habis itu ke gereja sini. Nah puyeng lah tiap minggu begitu, betul nggak? Ini kan pusing kalau sudah begitu. Makanya jadi sebelum oke dibawa ya, bicarakan sampai beres ya loh. Mana yang lebih benar, mana yang lebih masuk akal, lebih alkitabiah ya loh. Nah bahkan sebelum jadi suami istri, itu sudah latihan dulu untuk berpikir waras. Betul nggak? Ya kan boleh kan? Sebelum jadi loh, kita latihan berpikir waras gitu loh ya. Yang mana ya toh? Oke, kita bawa, kita omong baik-baik. Pacaran itu jangan ngomong yang ngalur ngidul, yang ngomong kebenaran juga, betul nggak? Boleh. Pacaran kita bawa Alkitab gitu. Gitu ngomong yang mana yang benar gitu. Itu Alkitab ya toh. Ini doktrinnya begini nih ya toh. Kita latihan. Kalau kita sudah suami istri nanti aduh ya toh, yang enggak logis, enggak masuk akal semua yang dia mau jalanin. Kan kita puyeng. Waktu itu pula baru bertengkar. Lalu udah pusing kepala lu, Tuhan kenapa engkau bawa saya ke dalam kondisi seperti ini? Tuhan bilang, kapan saya bawa kamu? Kamu sendiri yang jalan sampai begitu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya no. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita apa? Kita fokus di dalam Dia. Kita fokus di dalam Dia. Oh saudara yang saya kasih dalam, malah baiknya itu apa? Saya, Stephen, Andrew, kami bersedia sekali. Kalau Anda katakanlah punya pacar non orang di sini, boleh kasih tahu nggak? Kasih tahu aja nggak apa-apa, ya toh. Muksi, ya toh. Saya punya pacar ini, dia orang begini. Tolong bawa dalam doa, boleh nggak? Oh boleh, kita doakan, betul ya, kita doakan ya. Supaya apa? Ya sambil Anda meyakinkan, berbicara dan lain sebagainya. Ini baik ya. Kami mengasihi Anda. Kasih tahu, benar. Tuhan mengasihi Anda. Ya, semuanya itu. Kita mau Anda baik. Ya, inilah keadaannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam, tetapi kita mau nasihatkan sekarang. Apapun yang terjadi, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca itu, jangan kau lari dari kasih karunia Allah. Amin. Tidak boleh. Jangan kau lari dari kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, menjauhkan diri. Makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Oh, ya, Anda sudah ada di tempat yang benar. Gitu ya. Sudah ada di tempat yang benar. Di tempat ini, kebenaran disampaikan. Ya, kebenaran diajarkan sesuai dengan Alkitab.
Jangan lari dari ini lagi katanya di sini. Agar jangan tumbuh akar pahit. Nah, ini ada kelompok gereja tertentu yang sering mau akar pahit melulu gitu ya. Ini akar pahit. Jangan tumbuh akar. Maksudnya itu apa? Jangan ada timbul kekesalan ya. Jangan timbul kekesalan. Jangan apalagi dari pertama kesel dulu. Sudah kesel jadi marah. Sudah marah jadi apa? Wah, tambah benci ya. Nanti apa? Salahkan siapa? Wah, yang paling celaka itu adalah apa? Salahkan Tuhan lagi ya. Sebelum salahkan Tuhan, cari orang dulu untuk disalahkan. Gitu. Siapa yang bisa disalahkan ini? Ya? Cari kambing hitamnya yang mana gitu ya? Disalahkan dulu. Nah, salahkan orang, ya. Kemudian salahkan Tuhan. Makin jauh dari Tuhan. Ini kacau ini. Kalau sudah begini akan kacau kita. Kadang-kadang kita mau tolong sudah susah. Ya. Mau tolong dia bagaimana? Ya. Kita mau tolong dia salah paham. Ya. Waduh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh. Ya. Jangan, jagalah supaya kamu tidak seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau sudah timbul hal-hal pahit, timbul ini, ya kesel, kemudian marah, benci dan lain sebagainya. Kemudian ini apa? Akan menyebar di sini kan? Akan menyebar, akan kasih tahu yang lain, akan omong-omong ini. Akhirnya apa? Ini mencemarkan orang lain juga. Orang-orang akan baik ya. Sesama anak Tuhan, kita apalagi anggota jemaat, kita tahu ada masalah, kita mau supaya apa? Itu dibereskan. Ya. Dibereskan dengan kasih. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian apa? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Seperti Esau. Ini dia bawa nih ya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nafsu yang rendah. Percabulan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Ini manusia ini Tuhan ciptakan kita beda dari binatang. Semua makhluk, ya, semua makhluk demi berkembang biak, ya, demi berkembang biak. Tuhan kasih insentif. Tuhan kasih insentif, dorongan seks itu insentif untuk kembang biak dan kenikmatan seksnya. Nah, tetapi ya, khusus untuk manusia, Tuhan mau aturan, ada aturannya. Ya, khusus untuk manusia. Binatang enggak usah aturannya. Ya. Bagaimana mau diatur? Gitu. Ya enggak? Binatang tidak bisa ada aturannya. Dan binatang supaya dia berkembang biak. Karena apa? Kalau binatang tidak ada dorongan seks lagi, tidak ada kenikmatan seks lagi, otomatis dia punah. Pasti punah. Ya. Saudara, saya pernah lihat video. Itu gajah lagi birahi. Pohon kelapa tumbang sama dia. Nggak main-main saya kasih tahu. Itu gajah besar gitu tau nggak? Ini ikat di pohon kelapa. Dia mau kejar gajah betina. Saudara. Tumbang itu pohon kelapa. Saya tahu ya. Diikat pakai rantai gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau manusia macam begitu, ya, wah itu repot sekali saudara. Ya. Itu repot sekali. Maka itu Tuhan mau manusia ini ada batasannya. Tuhan kasih aturannya. Tuhan kasih aturan. Menikah. Menikah itu apa? Oh, menikah itu sebenarnya banyak orang nggak menikah. Menikah harus di gereja. Kalau tidak di gereja belum dihitung. Hah? Kacau dong. Ya, sudah kakek, sudah nenek. Katanya menikah dulu di mana? Di kampung. Enggak di gereja. Enggak. Jadi enggak hitung. Hah? Kalau gitu boleh cari yang lain lagi. Kacau dong. Enggak bisa. Ya, bukan begitu. Ya. Tuhan mau segala suku macam bangsa seluruh dunia. Pernikahan sebenarnya syarat di hadapan Tuhan itu cuma dua. Yaitu apa? Yaitu bersetubuh tetapi sebelumnya diumumkan kepada publik bahwa ini suami istri. Mulai hari ini kami suami istri. Ya. Dan cara pengumumannya segala suku bangsa bermacam-macam cara. Dengan
pesta adat lah, arak-arak pakai kereta lah, ya toh, segala macam. Itu apa? Itu semacam sebuah pengumuman. Ya. Mulai hari ini si A sama si B jadi suami istri, ya toh. Yang jatuh cinta berat back off, ya toh. Mulai hari ini, gitu, ya toh. Nah, sejak saat itu mereka adalah suami istri, dan Tuhan mau apa? Ada kesetiaan. Ya. Ada banyak binatang yang Tuhan ciptakan dengan kesetiaan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sering kali bawa mobil, paling banyak dulu di Kemayoran di sini, anak-anak yang bawa burung tuh tahu, ya loh, bawa burung, ya loh. Burungnya satu ekor merpati dibawa jauh, ya loh, jauh itu. Dia lepas, ya. Yang sebelah sana tuh pakai, ya, yang jantan di sana, yang sini pakai betinanya digini-giniin, ya. Diginiin betinanya. Wih, jauh sekali, berkilo-kilometer dia cari betinanya. Datang ke sini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia nggak lihat ada merpati lebih cakep sebelah sana gitu, langsung ke sana gitu. Enggak begitu, saudara, ya. Ada kesetiaan yang luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, binatang ada Tuhan yang ciptakan begini, itu secara insting, Nah, khusus manusia, Tuhan mau apa? Itu timbul dari hatinya. Satu kesetiaan yang ini dilakukan, ya, kesetiaan, sebuah komitmen, ya, janji di hadapan jemaat, apalagi, ya, diteguhkan janji. Ini komitmen manusia, ya, komitmen. Ini di hadapan Tuhan, ya, janji setia sampai mati, ya. Kan sudah banyak peneguhan nikah di sini kan, ditanya, ya loh, saudara ya, nah, apakah Anda berjanji di hadapan Tuhan? Iya katanya, ya loh, janji. Nah, ini kan janjinya sendiri gitu loh, janjinya sendiri, harus setia sampai mati, setia sampai mati. Nah, ini dia, ya. Jadi janji sebagai suami istri setia sampai mati. Nah, Pak Irwan sama Bu Tanti pasti masih ingat waktu kita sampai di kota Kana itu. Nah, mereka kawin lagi katanya. Tanya saya, Pak Suhento gimana? Saya bilang ngawur. Saya sama ibu itu janji sampai mati, bukan sampai di Kana gitu. Ya, itu ya, ini nggak bisa begitu punya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Ini kita hati-hati. Di sini dikatakan apa? Nafsu ini, ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi gini, nafsu seks di sini disamakan dengan makanan. Makanannya nafsu juga ini, ya. Jadi makanan ini, ya. Wah, kalau hati-hati dengan makanan ini, kadang-kadang, ya, makanan, ya. Makanan sangat menarik juga gitu, ya. Jadi ini penulis ini, Rasul Paulus ini melihat, ya, nafsu dia singgung dua ini di sini, yaitu nafsu cabul katanya, nafsu seks, sama nafsu apa? Makan. Ini nafsu makan. Saya pikir nafsu apa lagi yang lainnya? Nafsu yang lain lagi apa? Nafsu nonton gitu, ya. Nafsu ini, nafsu seks, nafsu makan, dua ini. Ini hati-hati, ya. Karenanya apa? Itu semua ini nafsu yang rendah, ya. Ini nafsu yang rendah, ini, ya, rendah, mempunyai nafsu yang rendah, ya. Yang apa katanya? Bayangkan nafsu makannya Esau, ya, sampai dia tuker hak kesulungannya. Waduh. Kalau dipikir-pikirkan, di sini katanya apa? Ini ada bodoh katanya, ya, yang bodoh sekali ini, yang ditolak. Jangan ini kita ini bagaimana ini boleh ini, ya, nafsunya ini, ya, seperti Esau katanya, menjual hak kesulungannya hanya dengan satu mangkok makanan, ya, kacang merah. Satu mangkok kacang merah. Berapa sih kacang merah semangkok sekarang? 20.000 mungkin, ya.
20.000, 25.000. Ya. Dia jual. Murah. Hak kesulungan. Murah. Betul nggak? Oh Pak Suento, saya tidak bakalan menjual hak kesulungan. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang saya kasih tahu, sudah sampai di sini. Ya, hampir tiap minggu kita tanya, ada orang baru? Ada, kita nyanyikan, ya, segala macam. Tapi ya kalau semuanya bertahan di sini, ini gereja ini udah berapa kali muat nggak buat lagi. Tapi kemana mereka hilang? Banyak kenapa mereka? Sudah sampai di lokasi loh. Sudah sampai di lokasi, hilang. Gitu. Kenapa? Ada banyak hal yang lain yang menarik mereka. Menarik. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, ya, mungkin bisa jadi ada orang yang karena lebih memperhatikan hal yang lain, sesuatu yang lebih menarik, ya, bisa berbeda dari makanan, menariknya, sehingga dia meninggalkan hal yang lebih berharga, lebih mahal. Nah, sebenarnya ini. Jadi kasus Esau ini adalah kasus apa? Adalah kasus dia memilih sesuatu yang lebih murah dengan mengabaikan, mengorbankan sesuatu yang jauh-jauh lebih mahal. Ini semuanya kasusnya dia. Ya, ini penulis Ibrani, Rasul Paulus menjadikan dia sebagai satu contoh kasus. Ada nggak orang, misalnya gini ya, satu intan permata yang besar gitu, ini dijual bisa bermiliar-miliar, ya. Dan katanya apa? Ditukar, cuman katakanlah apa gitu ya, satu nasi bungkus Padang. Waduh, ini kan kurang lebih dengan kacang merah. Satu nasi bungkus Padang, ada nggak yang mau? Semua orang geleng-geleng, nggak ada Pak, nggak ada yang sebodoh itu, tidak mungkin ada. Oke. Dalam kenyataan dilihat lagi, dinilai lagi banyak. Ya. Dan penulis Ibrani kasih contoh, salah satunya adalah Esau. Ya. Dia tuker hak kesulungannya dengan cuman semangkok kacang merah. Apa sih hak kesulungannya? Bayangkan, ya. Zaman dia itu adalah zaman ayah sebagai imam. Jadi zaman dia nanti bapaknya sudah cukup berumur, hampir mati. Dia akan berdoa. Dan semua yang diucapkan itu dari Tuhan. Semua yang diucapkan. Ya. Dan pada waktu itu, ya, yang pertama kali didoakan itu adalah yang paling sulung. Ya, pasti semua yang bagus-bagus sudah diucapkan. The best. Baru kemudian yang nomor 2, nomor 3 kalau anaknya banyak. Jadi yang pertama ini sudah dikatakan yang bagus. Oh, ini hak kesulungan. Dia yang mesti yang pertama datang untuk diberkatin punya. Dia giliran pertama. Tetapi dianggap itu murahan. Dia tuker dengan semangkuk kacang merah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Betapa kasih karunia Tuhan yang sangat amat mahal, ya, tersedia. Di jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Kalau kau pergi atas sesuatu yang lebih murah, sebenarnya rugi besar. Ya, sangat besar ruginya. Nah ini ya, mungkin tidak persis sama, tapi mirip-mirip, ya, mirip-mirip yang demikian. Adakah engkau melihat sesuatu yang sangat mahal? Ya. Firman Tuhan yang sangat mahal, yang sangat berarti, ya. Rela kau singkirkan dan demi pursuit, mengejar sesuatu yang lebih murah. Sama sebenarnya. Nah, tiap-tiap orang mungkin ada godaannya tersendiri. Kalau Esau godaannya itu adalah kacang merah. Mungkin tiap-tiap kita di sini ada godaannya berbeda-beda. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang. Yang ayat terakhir katanya. Sebab kamu tahu. Ayat terakhir. Sebab kamu tahu katanya. Bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak.
Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalau kita baca lagi di kitab Kejadian, ya, pada waktu Ishak, ya, matanya sudah katarak mungkin, jadi nggak bisa lihat lagi, kan dia udah tua. Zaman itu belum ada operasi katarak, gitu. Jadi dia sudah nggak lihat, gitu. Ya, dia bilang dia mau berkatin anak-anaknya. Datanglah Yakub, kan. Sebenarnya Yakub cuman zaman itu dia tidak kasih tunjuk kwitansi, dia udah beli apa, hak kesulungannya. Ya. Sebenarnya dia sudah beli, ya. Cuman apakah Yakub perlu menipu? Dibantu oleh ibunya, pakai bulu-buluan segala macam. Sebenarnya dia sudah beli. Ya. Nah, kita banyak diskusi di sekolah teologi kadang-kadang. Ya. Seandainya kalau Yakub tidak pakai itu, apakah dia akan diberkati sama yang sulung? Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Ya. Yakub tidak perlu bantu Tuhan. Ya. Yakub tidak perlu bantu Tuhan. Tuhan punya cara. Ya. Sarah juga tidak perlu bantu Tuhan dengan kasih Hagar. Betul nggak? Tuhan punya cara. Sudah dibeli. Pada waktu Yakub beli hak kesulungan dengan Esau, Tuhan tahu nggak? Perlu pakai kwitansi nggak? Ya. Ya. Tidak perlu. Dia sudah beli. Ya. Dan Tuhan tahu, ya sudah beli. Dan ketika Yakub diberkatin sebagai yang sulung, semua yang baik-baik sudah dikatakan. Selesai. Nah, Esau kucuk datang, ya, minta diberkatin. Nah, lalu Ishak bilang, lah, yang tadi itu bukan kamu, bukan. Berarti adik kamu. Ya, ternyata mirip keputusan MK, sudah putus tak bisa dibatalin lagi gitu. Walah, ya. Jadi, ya enggak. Apa yang terjadi? Betul nggak? Ishak bilang apa? Udah nggak bisa, katanya, nggak bisa lagi. Ya. Malah Esau tanya, masih adakah sisa berkat yang bagus untuk saya? Ishak bilang apa? Semua yang baik-baik sudah diucapkan. Ya. Semua yang baik-baik sudah diucapkan. Ya. Tolonglah sedikit yang baik lagi. Ishak bilang nggak bisa, sudah yang baik-baik. Oke lah. Sekarang Ishak juga ucapkan dia, tapi bukan lagi yang the best. Dia nangis-nangis meraung-raung. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia tidak bisa memperbaikinya. Dia tidak bisa tidak punya kesempatan. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran apa yang kita bisa petik dari ini? Pengajaran apa yang kita bisa petik? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan atas kasih karunia Tuhan. Jangan menyia-nyiakan. Ya. Katanya di sini, ayat itu berkata, dia tidak punya kesempatan lagi untuk, apa katanya? Ya, untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kenapa? Ya, karena Yakub sudah pegang bondnya, ada tulisan di situ, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar lagi. Tidak bisa. Dia tidak bisa tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dulu kau boleh anggap remeh berkat Tuhan. Kau boleh anggap remeh kasih karunia Tuhan. Kau malah boleh menolaknya. Kau bahkan menghina-hinanya. Kamu menghargai hak kesulungan hanya senilai 1 mangkok kacang merah. Dan sekarang kau balik, ya, dan mau sangat menginginkannya. Dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menghinakan kasih karunia Tuhan. Jangan menghinakan kemurahan Tuhan. Ya.
Kalau teguran Tuhan kepadamu, kalau kau merasakan teguran Tuhan, bertobatlah segera. Bertobatlah segera. Ya. Apa beda Esau sama Yakub? Yang satunya menganggap enteng berkat Tuhan, yang satunya sangat-sangat menginginkannya. Karena dia tahu kalau Tuhan berkati punya, walaupun saat itu juga belum langsung hebat, tapi namanya saja Tuhan berkati punya. Ini pasti luar biasa. Ingat Yakub lagi satu kesempatan, ya, dia bergulat, ya, dengan siapa? Itu Tuhan gitu. Ya. Dia bergulat semalam-malaman katanya, semalam-malaman. Wih, jago gulat paling hebat di dunia ini berapa ronde sanggupnya? Betul nggak? Sedangkan Yakub semalam-malaman. Wow, akhirnya Yakub menyadari, ini kalau manusia biasa, udah habis dia. Ya, karena Yakub sudah banyak latihan. Tapi ini bukan manusia. Maka itu ya, katanya ketika fajar sudah mau menyingsing, itu bilang, lepaskan saya. Yakub nggak mau. No lepas katanya. Kenapa nggak lepasin? Berkatin saya dulu. Bayangkan, ya, berkatin saya dulu. Wow, ya, betapa rindunya berkat Tuhan orang ini, betul nggak? Berkatin saya dulu, pokoknya saya nggak lepas ini. Ya, akhirnya apa? Ya, diberkati. Mulai hari ini, kamu tidak disebut Yakub lagi, Israel, nama kamu. Baru sebenarnya itu lawannya itu gampang, mau habisin dia. Ya. Langsung katanya apa? Dipelintir pahanya, gitu. Dia langsung tidak bisa jalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maksudnya, betapa Yakub merindukan berkat Tuhan. Ya, luar biasa. Ini yang dipakai contoh oleh penulis Ibrani, Rasul Paulus. Tahu nggak? Ya, di dalam Alkitab, ada banyak orang berbuat salah. Banyak orang berbuat salah. Ya. Dan kita manusia tidak terlepas dari berbuat salah. Ya kan? Tidak mungkin tidak berbuat salah. Tapi bedanya begini. Ketika Raja Saul berbuat salah, ditegur sama Samuel, dia tidak bilang, sorry, saya sudah salah, minta maaf, mohonkan maaf saya kepada Tuhan. Tidak, Anda baca di dalam Alkitab. Tahu nggak apa yang Saul? Masa begini? Samuel diundang, ditetapkan yang datang untuk membakar korban. Orang sudah tua, jalannya setengah mati. Bukan dijemput pakai limousine, jalan kaki, saudara. Jalan, tak tahu berapa lama jalannya. Kira-kira sudah sampai, dia lihat apa? Sudah dilakukan oleh Saul, yang sebenarnya tidak berhak. Hah? Saya jalan begitu jauh, ya, sampai di sini dan kau sudah lakukannya. Kalau begitu, dari awal kau tak bilang saya tak usah datang, betul nggak? Langsung Samuel bilang apa? Kamu melakukan hal yang tidak boleh kau lakukan ini. Langsung Samuelnya bilang apa? Sedianya tadi Tuhan mau mengokohkan kerajaanmu. Tetapi sekarang dia sudah mendapatkan seorang yang berkenan di hatinya. Dan kau sudah disingkirkan. Ya. Dan Saul waktu itu tidak bilang, sorry. Dia berlutut, mohonkan maaf sama saya kepada Tuhan. Pada Tuhan itu murah kasih setianya, betul nggak? Tuhan itu murah kasih setianya. Ingat Hizkia nggak? Tuhan suruh Nabi kasih tahu, kau akan mati nih, mati kau. Dan nabinya pulang. Hizkia balik badannya, mati saya. Dia nggak mau mati cepat nih, mati saya. Tolonglah Tuhan. Dia bilang, saya tidak mau mati cepat. Betapa murahnya kasih setia Tuhan. Tuhan suruh Nabi balik lagi. Kasih tahu, dipanjangin berapa?
15 tahun lagi. Lumayan kan? 15 tahun ya. Dipanjangin lagi 15 tahun. Lumayan itu. Nah, Daud bikin kesalahan nggak? Kesalahan. Daud bikin kesalahan. Gitu. Tapi pada waktu si Nabi Nathan tunjuk hidungnya, kaulah orangnya itu. Daud pucat mukanya mungkin. Bener juga ya. Kenapa? Tadinya Daud itu marah-marah besar. Karena Nathannya itu pakai perumpamaan. Jago dia. Kalau dia datang kucuk-kucuk, kau ngambil istri orang, ya, kau gitu kada. Mungkin Daud, aduh, gimana ya. Tapi Nathan itu pakai cerita dulu, dia bilang, ada satu orang, ya, petani miskin. Ini ada orang kaya. Petani miskin itu punya domba satu, kesayangannya. Sedangkan orang kaya itu punya dombanya banyak. Ada tamu datang, dia bukan sembeli dombanya yang banyak itu, dia ngambil domba tetangganya yang satu itu. Disembelinya. Wah, Daud marah besar. Siapa itu orang? Dia harus mati. Dia harus mati. Bayangkan, dia harus mati katanya. Daud bilang, dia harus mati. Nathan bilang, siapa orangnya? Ini kau ini orangnya. Ya ampun, kamu bayangkan. Pucat ya. Langsung katanya apa? Saya jadi gembala cukup lama dan tidak ada orang yang bikin lagu atas dosanya. Semua orang dosanya disembunyiin, betul nggak? Dan coba kau baca Mazmur 51. Itu adalah lagu yang dinyanyikan karena Daud bertobat. 51. Mazmur 51 di situ dia bilang apa? Ini. Nah, untuk pemimpin biduan, ya, Mazmur Daud dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba dan dinyanyikan lagu, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu dan seterusnya. Jadi kesalahannya dibuat lagu, saudara. Setiap kali lagu itu dinyanyikan, gimana rasanya Daud? Kira-kira. Kalau lagu saya dinyanyikan, saya senang. Hidup bagaikan sebuah kapal, dinyanyikan di Nias, diubah lagi lagunya pakai bahasa Nias sampai ada loloyo. Saya tanya orangnya, apa itu loloyo? Berlayar katanya. Oh ya, oke, loloyo berlayar gitu. Saya senang lagu saya dinyanyikan, betul nggak? Sekarang kalau dosa saya dinyanyikan lagu gimana? Menurut Anda gimana? Kalau dosa kamu dinyanyikan gimana? Apa rasanya gimana? Daud. Ya. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya. Esau. Ya. Tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kesempatan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ya, selagi Tuhan kasih kita kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Jangan lari dari kasih karunia Tuhan. Jangan. Ya. Datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kemurahan. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang kasih. Apalagi kalau engkau adalah anaknya yang sudah lahir baru. Tuhan mau sungguh, ya, ada rasa penyesalan yang sangat besar di hati kita. Seberapa kamu diangkat lagi, seberapa besar engkau menyesali itu. Ya, seberapa Tuhan mengampuni. Ya, kita juga manusia. Ya. Ketika anak kita melakukan kesalahan, seberapa dia menyesal atas kesalahan itu, akan menimbulkan seberapa kita mengasihinya. Kita berusaha untuk mengangkatnya kembali, menghiburnya kembali. Begitulah maunya Tuhan dengan kita. Seberapa kita menyesali dosa kita, seberapa kita menghukum diri kita sebenarnya.
Seberapa kita marah pada diri kita. Seberapa kita bilang, Tuhan. Ya, menurut Anda seberapa Daud menyesal? Sampai dia buat lagu. Seberapa dia menyesal. Luar biasa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita masuk tahun 2024. Kiranya ini menjadi pedoman dalam berjalannya waktu hidup kita. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan tunggu lama-lama. Seperti Daud. Ya. Jangan seperti Esau. Dan jangan seperti Saul. Datanglah kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kebaikan. Kita berdoa. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini baru bulan pertama. Tuhan mau di awal tahun ini kita memiliki goodwill, keinginan yang baik. Kita memiliki target. Kita memiliki keinginan di dalam hati kita. Keinginan apa? Keinginan untuk dekat kepadanya. Keinginan untuk memuliakan Dia melalui hidup kita. Keinginan untuk memahami firman-Nya. Keinginan untuk berguna baginya. Keinginan untuk menjadi saksinya. Keinginan untuk mendukung pelayanan. Oh, pelayanan sangat luas. Sangat luas. Luar biasa. Oh, di Nias kita hanya punya 7 jemaat yang kecil. Saya berdoa di sana, Tuhan, ini pelita yang sangat kecil. Tapi daripada tidak ada, biarlah dia bersinar dan makin besar dan makin banyak. Dan di tempat yang lain, oh, Tuhan lihat keinginan hati kita. Dan dari situlah Dia mau memberkati kita. Mau memberkati hidup Anda. Mau menjadikan hidup Anda alatnya. Untuk dipakai. Berdoalah kepada Tuhan. Sampaikanlah dengan segenap hatimu. Sampaikanlah. Katakanlah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sangat mengasihimu. Dia ingin menuntun hidupmu. Dia ingin memakai engkau. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba sampaikan. Tuhan, biarlah tiap-tiap orang yang mendengar bisa menghayatinya dengan baik. Di awal tahun ini Tuhan, Tuhan lihatlah hati kami semua. Pilihlah kami Tuhan. Kiranya Engkau dapatkan ada keinginan yang baik. Ada rencana yang baik. Ada pengharapan yang baik. Untuk maju ke depan. Tuhan, tolonglah kami semua, anak-anak-Mu. Agar di tahun 2024, Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Engkau berkati, secara rohani, maupun secara materi Tuhan. Supaya pekerjaan-Mu juga lancar. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.